Suasana kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo kembali memanas. Bukan hanya karena proses hukumnya terus berjalan, tetapi karena mulai muncul nama-nama besar yang ikut terlibat sebagai ahli pembela. Kubu Roy Suryo, bersama pakar digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifauziah Tias Suma atau Dr. Tifa, kini menyiapkan strategi baru. Mereka mengajukan permohonan pemeriksaan saksi dan ahli tambahan, termasuk seorang tokoh yang kehadirannya dianggap akan mengubah arah dinamika kasus. Dia adalah Prof. Henry Subiakto. Bagi publik, nama ini bukan nama sembarangan. Profesor Komunikasi dari Universitas Airlangga, peneliti kebijakan media, penulis buku, dan figur akademisi yang berpengaruh di bidang komunikasi politik. Henry Subiakto lahir pada tanggal 29 Maret tahun 1963 di Yogyakarta. Lulus S1 Komunikasi UGM dan Hukum UII tahun 1987, S2 Komunikasi Universitas Indonesia tahun 1996, dan S3 Ilmu Sosial Universitas Airlangga tahun 2010. Sejak 1987, ia mengajar di Universitas Airlangga dan dikukuhkan sebagai guru besar pada tanggal 30 April tahun 2016. Rekam jejaknya bersih, akademis, dan teknokratis. Tetapi, ada sisi menarik yang membuat kehadirannya dalam kasus ini menjadi sorotan panas. Kita mundur ke tahun 2014. Saat itu, Henry Subiakto adalah salah satu pendukung Jokowi paling militan. Ia menyebut Jokowi sebagai sosok rendah hati, anti-arogansi, dan simbol keberhasilan demokrasi. Ia bahkan dijuluki publik sebagai The Guardian of Jokowi. Namun waktu berjalan, dan sikap Henry berubah. Dalam beberapa pernyataannya beberapa tahun terakhir, ia mulai mengkritisi pemerintahan Jokowi. Mulai dari isu janji mobil SMK, hingga dinamika dinasti politik. Dari seorang pendukung garis keras, Henry Subiakto sekarang menjadi sosok yang vokal menilai arah kepemimpinan Presiden ke-7 itu. Dan kini, nama itu muncul dalam daftar ahli yang akan dihadirkan untuk meringankan posisi kubu Roy Suryo dalam kasus ijazah. Perubahan sikap Henry tidak hanya jadi perbincangan, tetapi menimbulkan pertanyaan besar. Apa yang membuat seorang Guardian berubah haluan? Apa yang akan ia sampaikan sebagai ahli di pengadilan? Dan seberapa besar dampaknya terhadap proses hukum ini? Pertanyaan-pertanyaan itu kini menggantung di ruang publik. Penyidik sampai saat ini belum menahan para tersangka karena permohonan pemeriksaan saksi dan ahli tambahan masih diproses. Jika permohonan ini dikabulkan, dan Henry Subiakto dihadirkan, maka dinamika kasus ijazah akan memasuki babak baru yang lebih menarik dan lebih panas. Di tengah perdebatan pendukung dan pengkritik di media sosial, yang pasti adalah satu hal, kepastian hukum tetap berada di tangan lembaga resmi negara. Apapun hasilnya nanti, mulai dari siapa yang benar, siapa yang salah, dan siapa yang terbukti, semuanya akan ditentukan oleh mekanisme hukum, bukan oleh opini publik. Tugas kita sebagai penonton politik adalah mengikuti fakta, tetap kritis, dan tidak terseret arus informasi sepihak. Karena drama politik bisa berubah, tetapi kebenaran hukum hanya punya satu tujuan, mengungkap fakta yang sesungguhnya. Kasus ini belum selesai, dan kita akan terus menunggu. Apakah kehadiran Prof. Henry Subiakto akan menjadi titik balik, atau justru membuka babak pertarungan berikutnya dalam sejarah panjang polemik ijazah Jokowi?